Baik, selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Rizky Mistralingga, kemudian ada Revian Renanda, lalu ada Ritma Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan mengenai permainan board game. Langsung saja, yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari permainan board game-nya. Board game ini merupakan permainan yang dapat menggambarkan sistem supply chain dalam kehidupan nyata. Permainan ini biasa dimainkan secara manual atau tanpa menggunakan software. Permainan ini erat hubungannya dengan pengambilan keputusan, karena mahasiswa atau pemain dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat untuk menjaga supply chain agar tetap berjalan dengan baik, dan tujuan permainan ini adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam permainan ini, kasus yang diambil adalah produk bir dengan menggunakan suatu multi-stage supply chain dengan pembelanjaan minimum dalam back order dan inventory. Nah, sedikit mengenai sejarah board game. Board game ini dulunya adalah permainan yang dibuat oleh beberapa profesor di Sekolah Manajemen MIT pada tahun 1960-an. Permainan ini dimainkan oleh 4 orang yang berfungsi sebagai alat pendemonstrasi yang menggambarkan pengaruh perbedaan strategi rantai pasok terhadap performa manajemen. Permainan ini dapat menunjukkan keputusan pemesanan dan produksi pada rantai pasok, kemudian membiarkan pemain yang memutuskan berapa jumlah produk yang harus dipesan untuk memenuhi demand yang fluktuatif atau naik turun. Para pemain dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat untuk menjaga supply chain agar tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, permainan ini juga mengilustrasikan dampak dari penundaan pemrosesan, pemesanan, produksi, dan pengiriman. Pada board game ini sendiri mempunyai beberapa pihak, yaitu yang paling hilir yaitu retailer, lalu ada wholesaler, ada distributor, dan yang paling hulu ada factory atau manufaktur. Nah, mungkin akan langsung pada sistem permainan atau tata permainan. Di sini sudah ada project. Nah, saya di sini akan menjelaskan projectnya pada pihak retailer atau paling hilir. Saya mencontohkan dari pihak retailer. Nah, di sini terdapat demand, permintaan. Nah, permintaan ini yaitu dari customer langsung. Nah, setelah permintaan masuk, maka retailer akan melihat terlebih dahulu inventory-nya. Jika inventory-nya lebih kecil dari jumlah permintaan atau demand, maka akan terjadi backlog. Nah, backlog ini merupakan terjadinya kekurangan inventory. Nah, backlog ini dapat menghambat kegiatan supply chain yang dapat mempengaruhi biaya penyimpanan. Nah, kalau terjadi backlog, maka akan dilakukan pemesanan pada barangnya ke hulu berikutnya, yaitu wholesaler. Nah, retailer akan memesan barang yang kurang ke wholesaler. Setelah itu, wholesaler akan mengirimkan barangnya. Setelah barang datang, dilihat lagi mengenai jumlah inventory yang ada di retailer. Jika inventory juga masih belum mencukupi, maka akan terjadi backlog kembali. Setelah backlog kembali, maka akan seterusnya melakukan pemesanan kembali ke wholesaler. Namun, jika inventory-nya sudah cukup untuk memenuhi permintaan, maka akan langsung dikirim ke customer atau dipasarkan. Nah, di sini karena sudah di paling clear, maka tidak ada delay dan akan langsung dikirim ke customer. Nah, setelah dikirim, retailer akan melihat lagi inventory-nya. Jika sisa persediaannya masih atau sudah sedikit, maka perlu melakukan pemesanan kepada wholesaler. Jika persediaannya masih cukup, maka tidak dilakukan lagi dulu pemesanannya. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh kembali pada pihak wholesaler.
Nah, di sini demand-nya berarti permintaan dari retailer. Nah, setelah permintaan datang, wholesaler akan melihat kembali inventory-nya. Jika inventory-nya lebih kecil, maka akan terjadi backlog dan seterusnya. Nah, tapi bedanya wholesaler akan melakukan pemesanan ke yang lebih dulu lagi, yaitu distributor. Setelah barang distributor datang, maka akan dilihat lagi inventory-nya. Jika masih belum memenuhi, maka akan terjadi backlog kembali dan seterusnya melakukan pemesanan. Namun jika inventory-nya sudah cukup, maka akan langsung melakukan pengiriman ke retailer. Nah, berbeda dengan sebelumnya, di sini sudah ada lead time pengiriman dari wholesaler ke retailer. Nah, di BIRP ini sudah dicantumkan bahwa lead time-nya sebanyak 2 periode atau 2 minggu. Nah, setelah sudah lewat lead time kedua, maka barang akan otomatis masuk ke inventory downstream-nya atau ke inventory retailer. Nah, kembali lagi, setelah mengirim, wholesaler akan melihat kembali gudang persediaan. Jika sudah sedikit, maka akan dilakukan kembali pemesanan ke distributor. Nah, jika masih ada, maka tidak usah terlebih dahulu. Dan begitu juga pihak-pihak yang lainnya. Namun bisa kita lanjut ke hasil grafik. Nah, di sini hasil grafik ini merupakan hasil simulasi kelompok kami yang sudah dilakukan pada pertemuan kedua sebanyak 50 periode, dan ini merupakan hasil grafiknya. Yang pertama yaitu dari pihak retailer. Nah, bisa kita lihat pada grafik di samping ini tampak jumlah stok tertinggi, yaitu grafik yang berwarna ungu ini. Retailer memiliki inventory tertinggi sebanyak 29 buah. Nah, sedangkan back ordernya di sini tertingginya yaitu 11 buah. Nah, salah satu terjadinya back order ini karena retailer salah memprediksi jumlah pesanan atau demand yang akan datang dari customer, menyebabkan inventory habis dan akan terjadinya back order yang dapat juga mempengaruhi pihak-pihak hulunya. Nah, untuk cost-nya sendiri di sini masih tergolong cukup normal, yaitu 3,9 euro. Namun dengan fluktuasi persediaannya pada tahap ini sudah cukup tinggi dibandingkan fluktuasi order yang berwarna hijau. Mungkin selanjutnya pada hasil grafik wholesaler. Nah, pada grafik di samping tampak fluktuasinya sangat berfluktuasi. Nah, kembali di sini lihat bahwa di sini sudah memiliki inventory, namun turun lagi punya back order, lalu turun lagi, naik lagi sudah memiliki inventory. Nah, pada persediaannya ini wholesaler ini memiliki inventory tertinggi yaitu sebanyak 24 buah dan back ordernya 32. Nah, pada biaya yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh wholesaler ini merupakan cukup tinggi, yaitu sebanyak 13,3 euro. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hasil grafik distributor. Nah, pada grafik ini dari pihak wholesaler akan memesan ke distributor untuk memenuhi persediaan wholesaler dan akan disalurkan ke retailer. Pada grafik inventory tampak hampir sama dengan tahap sebelumnya, di mana fluktuasinya cukup tinggi dengan inventory sebesarnya sebanyak 23 buah dan back ordernya sebanyak 25 buah. Kemudian pada grafik order yang berwarna hijau ini, di mana distributor melakukan pemesanan pada tahap terakhir di hulu, yaitu manufaktur dengan jumlah yang beragam setiap periodenya. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan untuk distributor yang sendiri lebih kecil dibandingkan dengan wholesaler, yaitu sebanyak 10,3 euro. Nah, untuk hasil grafik yang terakhir yaitu pada pihak yang paling hulu yaitu manufaktur. Pada grafik di samping di mana merupakan tempat di mana barang diproduksi. Jadi di sini merupakan awal barang diproduksi yang akan didistribusikan menuju hilir atau retailer.
Pada grafik persediaan tampak sedikit berbeda dari tahap sebelumnya, di mana fluktuasinya tidak se ekstrim yang sebelumnya pada pihak-pihak sebelumnya, dengan inventory terbesarnya yaitu 25 buah dan backordernya sebanyak 18 buah. Nah, untuk biayanya sendiri yang dikeluarkan oleh manufaktur lebih kecil lagi dibandingkan dengan distributor dan wholesaler, yaitu sebanyak 7,2 euro. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu, Beer Game ini merupakan suatu simulasi komputer dari retailer dan wholesaler dalam suatu sistem persediaan. Beer Game ini digunakan sebelum kita mengenalkan economic order quantity atau EOQ dan stok pengaman atau safety stock. Game ini berhubungan dengan beberapa tujuan dari manajemen persediaan, yaitu meminimasi biaya dan tingkat pelayanan, termasuk jumlah pemesanan, waktu tunggu atau lead time, dan pemesanan ulang reorder points, kemudian stok pengaman. Mungkin itu saja penjelasan mengenai Beer Game, dan video berikutnya kami akan menjelaskan mengenai database sheet menggunakan Microsoft Excel dan juga bagaimana cara mensimulasikan aplikasi atau software Beer Game. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pada kali ini saya akan mensimulasikan cara bermain Beer Game. Pertama-tama kita perlu akses Beer Game melalui Beer Game My System SA. Apabila kita ingin membuat room baru untuk Beer Game, kita bisa klik Start a New Game. Namun jika kita ingin join atau bergabung dengan room lain atau room yang telah dibuat, kita bisa klik Join an Existing Game. Kita bisa mencari semisal namanya Nana, seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan untuk membuat room baru, yaitu Start a New Game. Klik Start New Game. Lalu pada tampilan pertama kita akan membuat nama gamenya atau nama roomnya. Kali ini saya akan menamai pada default parameters kita bisa mengatur berapa periode yang akan kita gunakan dalam bermain. Untuk periodenya bisa 10 sampai 80 periode. Saya akan mengambil 10 periode. Lalu untuk status variability bisa pilih tidak ada, medium atau high. Kali ini saya pilih none. Lalu allow communication between player, yaitu mengizinkan atau tidak percakapan atau interaksi antara pemain. Saya klik allow. Lalu setelah selesai kita bisa klik send. Lalu akan muncul game telah selesai kita buat. Lalu akan muncul notifikasi atau tulisan game created access it here. Jadi untuk mengaksesnya kita bisa klik di sini. Pada tampilan awal setelah join game akan seperti ini. Pada permainan Beer Game ini maksimal diikuti oleh 4 pemain, di mana masing-masing akan memerankan sebagai retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Kali ini saya akan memerankan sebagai retailer. Setelah itu kita bisa tampilannya akan menjadi seperti ini pada retailer. Kita bisa next step atau hide. Ini berisi tentang penjelasan apa yang harus kita isi. Jadi kita hide saja. Di sini ada stok dan backlog. Stok itu adalah persediaan yang kita punya, dan backlog itu adalah persediaan yang tertunda. Outgoing order kita bisa isi random atau sesuai dengan kita. Di sini saya isi 5. Karena di sini yang bermain hanya saya,
maka saya akan bermain dengan komputer. Kita klik don't show anymore, jangan tampilkan lagi, lalu send anyway. Pada saat kita klik checklist di outgoing order, akan ada incoming order yang nantinya akan mengurangi stok. Incoming order hanya lewat 1 detik saja, jadi kita harus benar-benar melihat. Oke, dilihat, bisa kita lihat incoming order yang lewat adalah 4. Kita tersisa adalah, saya isi lagi 4. Incoming ordernya 4 lagi. Dapat kita lihat ada barang masuk atau stok masuk, yaitu 5 yang akan kita akan terus isi outgoing order hingga 10 periode. Oke, stok yang masuk 5 dan stok yang keluar 4. Kita terus isi quantities hingga 10 periode. Dapat kita lihat terjadi backlog atau barang tertunda, yaitu sejumlah 4 karena stok kita sudah 0 atau habis. Oke, selesai. Kita bisa go to the debriefing page. Berikut hasil dari permainan Beer Game. Ini kami akan, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Excel ini pada kegiatan Beer Games. Jadi ketika kita nanti bermain Beer Games, Excel ini akan menjadi wadah untuk data-data yang kita isi atau yang kita dapat pada kegiatan games tersebut. Untuk pengisian data ini akan sama. Setiap pekerjaan di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Terus di sini ada week per minggunya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Pengisiannya sama, pengisiannya juga sama, sesuai dengan nanti apa yang kita tulis di minggu pertama atau minggu seterusnya. Nah, di sini sebelum kita mulai masuk ke pengisian Excel di sini saya akan menjelaskan tentang pemeran-pemeran yang ada pada Beer Games. Yang pertama adalah retailer. Retailer ini atau pedagang eceran, jadi penjual produk atau jasa kepada konsumen akhir yang dimana produk atau jasa ini tidak akan dijual kembali. Terus yang kedua ada wholesaler. Wholesaler ini adalah sebagai pedagang yang menjual barang atau jasa kepada siapapun, kecuali pada
konsumen akhir. Ini juga ada distributor. Distributor ini menjadi bagian pemasaran juga, memperlancar antara produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus ada factory atau pabrik, di mana di sini proses pembuatan atau dari bahan mentah menjadi barang jadi yang akan diproduksi. Nah, ini di pabrik ini, di factory. Kita mulai. Pertama, kita harus menyamakan terlebih dahulu di sini sesuai dengan Beer Games-nya. Untuk kelompok kami mendapatkan 25 dan 5 di sini. Terus dari minggu pertama kita memiliki stok sebanyak 12. Memiliki stok sebanyak 12. Mulai pada minggu pertama, jadi ini cara pengisiannya sama untuk setiap pemeran, untuk pemeran retailer, wholesaler, dan distributor. Di sini kita akan mulai dari 12, nanti akan muncul menu-menu yang akan kita isi. Pertama ada incoming order, ada outgoing order, ada stok, dan ada backlog. Untuk nanti ketika kita memiliki pengisian incoming order, ini kita isi di your order. Untuk minggu pertama kita isi 4 your order. Kita di sini diisi 4, di mana your order ini nanti akan kita isi di incoming delivery. Jadi incoming delivery ini diisi ketika your order kita ini akan datang. Misalnya 4, dan yang di order dari retailer ini datang ke minggu ketiga, sesuai sama urutannya sampai dengan ke bawah. Persis. Ini 4, ini keempat, terus ini untuk hari kedua, minggu kedua maaf, ini akan diisi 4 untuk minggu keempatnya. Jadi datang ketika setelah 2 hari. Terus ada incoming order. Incoming order ini adalah barang yang terkirim nanti kepada pihak konsumen atau pada rantai supply chain-nya, nanti akan dikirim kepada pihak yang ada di bawahnya. Jadi di incoming order ini nanti setiap ada data yang keluar, ini akan diisi di sini. Maka nanti akan keisi semuanya otomatis di sini. Nah, untuk big order ini adalah backlog untuk setiap nanti pemesanan yang terkendala. Jadi back order ini ketika nanti akan diisi ketika nanti pada Beer Games-nya akan muncul di menu backlog. Sebagai contoh, di minggu ke-6 pemeran retailer di kelompok di minggu ke-6 ini mendapatkan backlog sebanyak 2. Nah, nanti diisi terus-menerus sampai bawah. Begitupun semuanya. Wholesaler di sini kita mulai sama, inventory 12 untuk setiap pemeran. Cost-nya juga disamakan. Ini bersama. Di sini incoming delivery-nya 12. Nah, untuk di sini kan ada perbedaan. Di mana your order pesan 15 berarti di sininya 12. Ini menandakan bahwa terdapat 3 orderan yang tertunda. Terus untuk backlog di pertemuan minggu ke-10 untuk wholesaler terdapat 3 backlog di sini. Dan ini your order. Lanjut ke distributor. Untuk distributor ke-12 cost bisa kita samakan 25 dan 5. Your order 10. Ini di mana delivery datang dari factory. Factory ini adalah ini adalah tabel di mana kegiatan
gimana kegiatan kita selama berjalannya Beer Games. Ya, jadi seperti itulah pembahasan mengenai pengisian sheet pada Excel di sini.